Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan pertama maupun bacaan Injil di sana mengungkapkan bahwa tujuan utama kalau kita melakukan tanda pertobatan harus diperlihatkan dengan tingkah laku kita. Tanda pertobatan adalah tanda tidak hanya kata-kata yang diucapkan atau janji yang diucapkan kepada Tuhan, tetapi sikap, yakni perilaku maupun kata-kata kita yang memperlihatkan bahwa kita bertobat. Dan itu pun juga karena hati kita. Maka dalam bacaan pertama di sana diungkapkan, koyakkanlah hatimu dan jangan pertama-tama pakaianmu. Karena koyakkanlah hatimu berarti tanda bahwa hati kita ini kita mau mengeluarkan hal-hal yang tidak bermakna dalam hidup, supaya kita mau mengisinya dengan sesuatu yang bermakna. Dan diharapkan yang bermakna itu mempengaruhi juga sikap hidup kita terhadap yang lain pula. Dan jelas dalam bacaan Injil, sikap yang lain itu adalah kita berani untuk memberikan diri untuk perhatian pada orang lain. Dengan kita berderma, dengan kita mendoakan orang lain, dengan kita melakukan pantang dan puasa, tetapi hasil pantang dan puasa itu kita berikan kepada orang lain. Di situ tampak ada sesuatu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, secara khas di dalam APP itu selalu ada yang namanya tabungan APP. Ada semacam kotak APP. Di situ mau diungkapkan apa? Supaya kita bisa menilai hasil dari pantang dan puasa kita ini yang kita bagikan. APP tidak akan berhasil kalau kita hanya memberikan uang ekstra untuk kotak APP itu. Tetapi
itu adalah sebetulnya karena kita, hasil pantang kita, hasil puasa kita sisihkan ini dan kita serahkan untuk mereka yang membutuhkan. Ini kan tanda bahwa ini adalah hasil dari puasa dan pantang kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, di situ ungkapan bahwa di dalam kita puasa dan pantang, tidak pertama-tama kita mau untuk hanya sekedar puasa, sekedar pantang, tidak. Tetapi ada tujuan lain, yakni mau untuk saling memperhatikan satu sama lain. Dalam bacaan pertama pun juga diungkapkan di sana, semua harus melakukan pertobatan bersama-sama. Tidak hanya 1-2 orang, tapi bersama-sama. Dan kita juga bersama-sama melakukan pertobatan itu. Tujuan utama kita bukan besarnya uang HPP itu, bukan, tetapi kita melayakkan diri supaya pantas merayakan kebangkitan Tuhan. Jadi kita mengubah diri sedemikian rupa sehingga kita pantas, layak untuk merayakan kebangkitan Tuhan pada hari raya Paskah. APP dari Rabu-Abu ini sampai Sabtu malam Paskah itu jumlah harinya adalah 46 hari. Sebetulnya pantang dan puasa kita mempunyai waktu-waktu libur, yakni hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari raya kebangkitan Tuhan. Maka kita tidak pantang dan puasa. Karena pantang puasa kita adalah 40 hari. Sedangkan kalau dihitung dari Rabu-Abu sampai dengan Sabtu itu 46 hari. Maka hari Minggu itu adalah hari di mana kita seolah-olah beristirahat. Maka kita tidak dituntut keras. Ibu bapak, saudara-saudara kasih, hari pantang dan puasanya berapa hari? 40. Tapi kemarin kita mendengarkan surat gembala, hari pantangnya berapa hari? Rabu-Abu dan Jumat Agung, itu yang wajib. Sedangkan yang lain-lain adalah hari di mana kita juga berpuasa, tetapi kalau kita melanggar tidak berdosa. Hari pantangnya berapa hari? 40 juga kan? Tetapi hari wajibnya Rabu-Abu dan setiap Jumat sampai Jumat Agung, itu yang wajib. Sedangkan 40 hari yang lain kita melatih pantang, dan kalau kita melanggar tidak merupakan dosa. Hari yang lain. Kalau yang wajib dilanggar, ya baik, kami sebagai Romo Paroki siap untuk menampung pengakuan dosa Anda. Untuk yang wajib ya, dilanggar yang wajib. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka latihan kita untuk mengendalikan diri ini adalah 40 hari. Dan kita gunakan. Tidak hanya selesai dalam niat. Kalau niat itu kan seolah-olah kita hanya mengoyakkan pakaian. Tapi kita mengoyakkan hati, yakni sungguh-sungguh sekuat tenaga mau mewujudkan perubahan diri kita. Kenapa kok yang diatur hanya soal makan? Karena jelas sekali kalau kita bisa mengatur nafsu makan, maka nafsu-nafsu yang lain juga bisa kita kendalikan. Jadi kita bisa melihat dengan satu perhatian fokus nafsu makan, maka nafsu-nafsu yang lain tentu diandaikan bisa kita kendalikan pula. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh selaras dengan kehendak Tuhan. Pantang puasa keberhasilannya bukan karena kita dilihat orang, tetapi karena kita mempunyai motivasi tersendiri, yakni mencoba untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku anak-anakmu, aku ingin puasa dan pantang, aku ingin layak kau sebut sebagai anak-anakmu. Kalau kita berangkat dari Rabu-Abu, ibu bapak percaya enggak kalau dengan baptisan Anda adalah anak-anak Allah? Percaya? Sekarang kalau memeriksa batin Anda, layak enggak disebut sebagai anak-anak Allah?
Kalau anak-anak Allah itu melakukan dosa enggak? Atau melakukan kebaikan atau melakukan dosa? Lebih banyak yang mana? Kalau kita? Halo? Maka kita punya tujuan, yakni dengan pantang puasa ini kita mau mengubah diri kita sedemikian rupa sehingga nanti pada saat Paskah kita bisa merayakan saudara sulung kita itu mengalami kebangkitan, dan kita mempunyai harapan untuk mendapatkan keselamatan pula seperti yang istilahnya itu terjadi dalam diri Kristus Yesus yang bangkit demi kita. Jadi kita yang percaya akan Tuhan juga akan mengalami hal yang sama. Maka kita baru melatih itu 40 hari. Kita tidak perlu mengeluh. Kenapa? Karena setiap tahun kita mencoba untuk itu, karena kita kerap kali terlena dengan apa yang ada ditawarkan oleh dunia ini. Maka kita mencoba untuk melakukan yang baik. Untuk pantang, kita memang aturannya soal makan, tapi beranikah kita mengatur juga yang seringkali mengganggu relasi kita dengan sesama dan relasi kita dengan Tuhan adalah handphone. Betul? Yang seringkali mengganggu relasi kita dengan sesama. Sesama itu bisa pasangan, bisa anak, bisa rekan kantor, adalah HP. Beranikah Anda juga membatasi hanya hal-hal yang penting saja baru kita mengeluarkan HP? Itu kan juga sekedar juga untuk pantang puasa. Betul? Benar? Ya. Bahasa hukum pantang itu adalah mengurangi kesenangan. Seringkali saya juga meleset ke Romo kan harus pantang merokok juga. Ya, boleh saya pantang merokok. Tetapi di kamar saya ternyata tidak hanya ada rokok, tetapi juga ada cerutu. Itu tidak jadi pantang dan puasa. Pasti itu berarti hanya mengalihkan sesuatu. Tetapi bagi diri kita mencoba untuk pantang dan puasa adalah mengendalikan. Bukan untuk pengalihan, tetapi betul mau mengendalikan. Kalau memang itu pantang, ya. Artinya begini, kalau saya rokok saya itu membeli. Sekali beli sekian puluh ribu. Saya pantang, maka uang untuk membeli rokok itu saya masukkan ke tabungan APP. Itu berarti saya berpantang dan berpuasa. Berpantang berarti. Kenapa? Karena hasil pantang saya masukkan ke situ dan nantinya ini untuk orang lain. Itu sebetulnya bukan dari sisa yang ada di dalam hidup kita. Baik, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, itu yang terjadi. Maka mari kita memulai menandai diri dengan kita diberi abu, karena abu tanda kesanggupan kita untuk mengubah diri kita sedemikian rupa sehingga merasa diri kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Biarkanlah Tuhan mengubah kita untuk menjadi hal yang sempurna. Kita mohon supaya seperti Adam diciptakan dari debu tanah yang membuat orang itu batuk kalau kena debu tanah, justru menjadi ciptaan yang paling utama karena roh Allah ada di dalam diri Adam itu. Demikian juga dengan abu, itu adalah yang tidak bermakna, itu ditandai dalam diri kita. Kita membiarkan Allah untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh punya makna di hadapan Allah. Marilah kita hening sejenak.